Pemirsa, Bincang Bisnis kembali hadir bersama dengan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Bisnis zaman now bukan lagi bisnis yang mengutamakan pemasaran dengan cara-cara yang tradisional. Bisnis zaman now saat ini lebih cenderung ke arah memasarkan produknya secara digital. Nah, seperti apa implementasi dan juga pengelolaan pemasaran digital yang tepat terutama bagi UMKM? Kita akan cari tahu dan berbincang langsung dengan para narasumber yang luar biasa dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Saya akan sapa satu persatu. Yang ada di sebelah saya ada Ibu Dr. Randa Lindiawati MM. Beliau adalah dosen pemasaran strategik Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas. Apa kabar, Bu Lindia? Baik, terima kasih, Mbak. Baik. Di sebelahnya ada Bapak Haryadi Yutanto Eskom Mkom. Beliau adalah dosen digital bisnis Prodi Sarjana Informatika UHW Perbanas. Pak Tanto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Lalu di sebelah Pak Tanto juga ada Pak Iqbal Ramadhani Mukhlis Eskom Mkom. Beliau adalah dosen digital bisnis dan manajemen e-commerce pemrograman web dari Prodi Sarjana Informatika UHW Perbanas. Apa kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Dan di sebelah Pak Iqbal ada Mas Muhammad Faif Dwi Alif Khan. Ini adalah mahasiswa Sarjana Informatika UHW Perbanas. Mas Faif, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, ini senang banget ya hari ini. Luar biasa vibes-nya. Nah, ngomong-ngomong, kita tadi kan bicara tentang pemasaran digital, tapi sebelum melangkah ke situ, saya pengen tahu dulu sebenarnya UMKM zaman sekarang ini apakah betul memang tren pemasarannya itu lebih ke arah sana? Bu Lindi? Ya, baik, terima kasih Mbak Fafa. UMKM di sini kan sudah berada di lingkup era yang disupport oleh internet. Jadi kalau ada UMKM pasti pasangannya customer ya. Nah, customernya ini perilakunya sudah berbasis digital. Nah, mau tidak mau UMKM-nya harus menyesuaikan. Jadi kalau customer itu menggunakan akses untuk mendapatkan informasi produk, akses untuk melakukan transaksi, ini mau nggak mau UMKM kalau dia mau eksis, mau terus berkembang ya harus mengikuti perilaku customer seperti ini. Ya, jadi harus adaptasi ya. Iya, dia harus kita support supaya tidak bergaya konvensional terus. Nanti kalau tidak dipacu begitu, customernya tetangga-tetangga aja ya gitu. Paling bener kan pakai WhatsApp kayak gitu ya. Tapi kan ada yang lebih powerful dari WhatsApp. Jadi targetnya adalah bisa meraih pasar yang lebih banyak. Betul ya. Oh, baik. Tapi sebenarnya pemasaran digital sendiri itu sebenarnya medianya itu apa aja sih Bu sebenarnya? Nanti Bapak-bapak ini juga bisa menjelaskan detail ya. Kita bisa menggunakan kalau website itu mungkin keuntungannya kita bisa menggelontor banyak informasi dan sifatnya stabil ya, informasinya stay di situ. Tetapi nanti untuk yang misalkan TikTok atau TikTok utama ya, mereka biasanya kan dinamis, banyak singkat tapi banyak informasi yang berseliweran di situ yang juga bisa menarik. Saya pikir itu bagi anak-anak sekarang, customer sekarang suka sekali melakukan mendapatkan informasi melalui media-media sosial seperti itu. Menarik. Ya. Jadi artinya tidak hanya website tapi juga sosial media yang lain. Sosmed ya? yang lain. Oke. Ya. Kalau Pak Anto ini gimana nih? Pemasaran digital sendiri itu sebenarnya apa sih dan kenapa UMKM itu harus bisa beradaptasi? Ya. Kenapa penting? Iya. Kalau menurut saya ya, jadi saat ini gitu kan kita harus terima kasih ya, harus terima kasih sama si pandemi COVID. Triggernya adalah bagaimana UMKM ini harus bertransformasi ke digital adalah triggernya jelas saat pandemi. Jadi 2020 ini banyak yang dulunya masih ke konvensional akhirnya beralih, gitu kan, beralih secara keseluruhan ke digital. Jadi kalau kita sudah mengenal internet di beberapa 10 tahun terakhir gitu ya, bagaimana membuat website gitu ya, terus kemudian ada Google Business untuk memberikan wajah UMKM ada di internet dunia maya. Tapi seiring saat ini arahnya sudah berganti. Jadi kalau kita kemarin sempat rame ya, viral ya, Pak Menteri menyatakan TikTok Shop ditutup gitu kan. Ada
arahnya bukan e-commerce lagi, tapi social commerce. Ditutup sampai saat ini juga kita belum tahu prosesnya, nasibnya si social commerce ini seperti apa. Oke. Tanah Abang waktu itu juga ikut rame. Triggernya dari situ kemudian rame. Nah, saat ini UMKM masih merasakan mungkin yang tadi disampaikan Bu Lindi. Mungkin saat ini kita masih di skup wilayah yang sangat kecil gitu ya. Bagaimana kita berekspansi? Kalau berekspansi secara konvensional agak biaya high cost gitu kan. Tapi kalau ekspansi secara digital mungkin nggak ada biaya. Biayanya mungkin ya pakai data internet. Nah, dari situ kita muncul bagaimana saat ini teman-teman di UMKM mau tidak mau harus bertransformasi ke digital. Ya. Polanya juga sama. Marketing lama sudah mulai ditinggalkan dengan marketing era baru, yaitu pemasaran secara digital. Dengan nanti kita kenal marketing 1, 2, 3, 4. Polanya seperti itu. Sehingga kalau dulu kita mungkin ya UMKM yang jualannya mungkin secara konvensional, sekarang bisa jualan lewat live. Banyak sekarang di TikTok live gitu ya, IG live maupun di Shopee live gitu ya. Walaupun kemarin yang TikTok Shop lagi rame nih, belum tahu kapan gitu kan. Tapi paling tidak bagaimana kita nggak melihat TikTok Shop ditutup, tapi bagaimana cara pemasaran, strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh UMKM. Agar UMKM ini jauh lebih lagi dikenal, bukan hanya di wilayah sekitar, tapi ya di seluruh dunia kalau bisa. Dengan menggunakan fasilitas internet. Tadi disebutkan ya bahwa gara-gara pandemi ini UMKM mau nggak mau harus kreatif gitu. Nah, harus kreatif, bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan. Betul. Nah, strategi seperti apa? Tadi kok ada marketing 1, marketing 2, marketing 3, marketing 4. Itu apa sih? Ya, oke. Jadi ini berevolusi. Kalau marketing contoh aja ya. Jadi kalau marketing zaman lalu, zaman old ya. Zaman old itu selalu menyampaikan bahwasanya ketika penyampaian dalam sebuah konten, kan kita ini hidupnya di konten nih sekarang. Pemasaran digital ini hidup matinya di konten. Bagaimana konten ini yang kita bisa menyampaikan melalui media sosial atau media website atau apapun gitu kan. Tapi kuncinya marketing yang old itu kebanyakan adalah menceritakan tentang produk. Jadi masih bahasnya produk. Jadi kalau kita punya produk A, produk ini terdiri dari A, B, C, bahannya A, B, C, D, E, F. Fitur-fitur saja yang dibahas dalam marketing 1.0 atau marketing old. Apakah masih bisa dipakai? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Saat ini yang banyak digunakan adalah marketing 2, 3, dan 4. Jadi dia tidak pernah lagi membahas tentang produk, nggak bahas nih fitur produk, tapi bagaimana perilaku dan mau menjadi siapa jika menggunakan produk tersebut. Ini yang marketing 2, 3, dan 4. Kalau sudah marketing 2, ya sudah. Jadi kalau kita ngomong bisnis makanan, bukan makanan ini terdiri dari, tapi ngomongnya adalah kalau Anda lapar. Jadi perilaku lapar, Anda langsung ingat hubungi siapa, makanan apa, perilaku. Jadi udah modelnya udah perilaku. Sama kalau salah satu iklan ya, bila Anda ngantuk gitu ya, nah diganti permen itu tadi. Nah itu perilaku jadinya. Kalau orang kan cenderung kalau dulu kopi ya ngomongnya ini terus, tapi kan diganti dengan perilaku itu tadi. Nah berlanjut nanti ke komunitas apa. Jadi kalau Anda makanan ini berarti Anda masuk pada komunitas apa? Jadi siapa? Jadi kalau di 3.0 itu jadi siapa dulu? Ya kan Anda kalau pakai barang merek ini, branded ini, oh Anda merek artis ini. Jadi udah penyampaian kontennya sudah seperti itu. Sudah jauh ya? Iya sudah jauh. Jadi kalau Anda makanan ini, Anda beli makanan ini, Anda masuk dalam komunitas sultan tertentu. Itu contohnya marketing 1, 2, 3, dan 4. Nah sehingga kalau pola-pola yang kita masih berjualan dengan pola bahas produk terus, oh ini zat apa segala macam ya, agak sedikit dirubah ketika kita pemasaran secara digital seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi perilaku konsumen, customer oriented gitu ya. Nah seberapa besar sih Bu efektif sejauh ini dari pengalaman yang sudah ada, Bu Lindi? Kalau terkait UMKM ya. UMKM ini yang kalau saya amati geraknya memang kurang kelihatan masif. Jadi memang kayaknya government ini kan juga kami mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kemenristek
Kemendikbudristek ya ini. Nah, jadi government itu pengen melalui universitas itu kita membantu UMKM supaya mereka jadi melek IT yang arahnya untuk seperti yang dijelaskan Pak Anto ya, supaya mereka paham marketing yang berbasis digital. Ya. Jadi ini sedang menurut saya sih masa-masa transisi mereka untuk terbang ya ke domain digital. Iya. Ya. Jadi masih dalam proses untuk bertransformasi, Jadi tapi tugas perguruan tinggi ada di situ. Berkolaborasi. potensi untuk lebih efektif dibandingkan dengan yang Konvensional. tradisional, Iya. konvensional. Oke. Tadi juga sempat disebutkan selain sosmed juga ada website ya. Tadi Bu Lindi, Pak Anto juga. Nah, Pak Iqbal menyinggung soal website ini kan. Nah, zaman sekarang ini kan kita tahu ya, untuk membuat website itu juga kompleks. Sementara kita tahu UMKM itu budgetnya kan nggak banyak ya, terbatas gitu. Sementara di dalamnya kalau membuat website itu kan ada biaya seperti biaya pembelian domain, gitu kan? Lalu juga ada renewal domain, biaya desainnya, update kontennya pun juga. Kontennya. Ya betul ya. Artinya kan juga membutuhkan tenaga profesional untuk itu, biaya lagi kan. Kecuali kalau dari pihak pelaku UMKM-nya sudah bisa gitu untuk melakukan itu. Nah itu bagaimana Anda melihat itu? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi menindaklanjuti tadi yang Mbaknya bilang kalau misalkan sekarang itu membuat website itu mahal. Ya. Mohon maaf sekarang itu saya tidak setuju ya. Karena sekarang itu ada yang namanya website landing page. Oke. Nah, oke. Jadi landing page itu pertama kali dikenalkan oleh Bapak yang namanya Russell Brunson ya. Russell Brunson itu mengenalkan bahwa apa sih landing page itu? Landing page merupakan website yang secara khusus dikostumisasi untuk bisa memberikan informasi yang komprehensif atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Nah, mengingat sekarang itu website yang gratis itu banyak ya Mbak ya. Ada membuat landing page menggunakan Google Sites, mohon maaf ini saya menyebut merek ya, menggunakan WordPress itu bisa. Apa sih kelemahan ketika kita membuat landing page menggunakan website tadi? Yang pertama adalah bagaimana cara membuat konten yang bagus. Itu adalah kunci dalam sebuah landing page, karena landing page itu esensinya atau nyawanya itu ada di konten. Bagaimana pemilik UMKM atau pemilik usaha itu bisa memanage konten yang bagus, bagaimana bisa membuat konten yang bagus, bagaimana bisa mengkontinuisasi konten yang bagus atau melanjutkan konten yang bagus. Itu sebenarnya gampang dengan bermodalkan smartphone aja. Dengan sekarang kan banyak sekali kamera yang menggunakan banyak filter ya. Itu kita bisa memfoto produk sekalipun produk itu terlihat biasa, tapi dengan menggunakan foto dan filter tadi itu produk tadi bisa terlihat menarik. Nah, produk yang menarik tadi itu bisa langsung diupload di landing page. Nah, kelebihannya landing page itu apa? Di dalam landing page itu ada fitur yang namanya CTA atau call to action. Nah, apa sih call to action itu? Call to action itu apabila kita sudah mengupload produk tadi itu di dalam landing page, kemudian kita bingung ini gimana sih, saya mau pesan ini, saya itu tertarik banget. Contoh misalkan ada produk A yang sangat menarik sekali. Lah itu misalkan gimana ya cara pesannya ya? Kalau misalkan menggunakan website konvensional itu kan harus masuk ke dashboard, harus masuk ke harus login, harus register, itu kan sangat ribet. Nah, kalau dengan landing page itu dengan fitur CTA atau call to action itu bisa langsung mengklik dan langsung ke-redirect ke WhatsApp pribadi si pemilik usaha. Jadi langsung komunikasinya itu langsung dengan pemilik usaha gitu ya. Jadi ketika saya tertarik untuk membeli katakanlah kue gitu ya, membeli kue, gimana ya caranya untuk pesan kue ini dengan cepat tanpa harus ribet mendaftar atau menghubungi atau melihat sosial media yang lain. Cukup dengan call to action itu bisa langsung ke-redirect ke WhatsApp, dan itu akan mengonversi yang awalnya pengunjung itu menjadi pelanggan atau menjadi pembeli. Saya rasa itu. Iya, jadi ternyata pemirsa sudah tidak lagi persepsi itu ada gitu ya. Jadi bisa aja pakai website yang tidak berbayar ya. Bisa. Ibaratnya seperti itu. Tinggal kuncinya adalah konten. Konten. Betul ya. Betul. Bahkan tadi juga ada call to action, fitur yang bisa langsung menghubungkan visitor dari website landing page tadi langsung kepada pemilik usaha. Dan sangat membantu. Nah, saya dengar juga dari UHW kan juga sudah melakukan pendampingan ya. Betul ya Bu Lindi ya. Pendampingan kepada salah satu UMKM gitu. Dan di sini saya dengar juga dari Mas Paif ya. Ya, itu juga
memberikan pendampingan juga. Sejauh ini bagaimana? Bentuknya seperti apa dan pengalaman apa yang dirasakan? Sebelumnya terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu memang benar adanya, bahwasannya pengembangan bisnis sekarang itu sudah bergerak cepat ke era digital. Ya. Nah, namun sayangnya banyak para UMKM ataupun pengusaha bisnis kecil yang di rumahan di masyarakat sekitar itu kurang memahami bagaimana cara kita harus mengembangkan ke era digital. Nah, dari pengembangan ke bisnis ke era digital ini, kami dari UHW ini mendampingi beberapa UMKM, salah satunya dari Arroya itu sendiri, nanti akan berhubungan langsung sama orangnya. Kita mendampingi tersebut untuk melakukan transformasi ke era digital, yaitu tadi dengan cara mengembangkan dengan website, kemudian sosial media, baik Instagram maupun TikTok dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini memang yang kita dapatkan datanya bahwasannya UMKM masih belum melek digital, gitu. Sehingga kami melakukan strategi yang baik bagaimana biar bisa masakan ataupun produk yang disampaikan oleh Arroya itu sendiri itu bisa bergerak aktif ke era digital, gitu. Nah, menurut saya memang saat ini para UMKM itu belum memahami ya bagaimana secara luas tentang era digital. Jadi sebenarnya UMKM itu bisa saja itu bisa berkembang dengan baik apabila bisa memahami kompetitornya. Nah, sebagai contoh nih, ada pengusaha A yang memiliki usaha yang sama, healthy food, kemudian pengusaha B juga healthy food juga. Tapi pengusaha ini memiliki harga yang murah, tapi rasanya masih kurang enak gitu. Kemudian pengusaha B harganya mahal, tapi rasanya enak. Nah, kita ada di tengah-tengah dari kompetitor ini, A dan B. Jadi kita kompetitor C, istilahnya kompetitor C, kompetitor tengah-tengah, kita harus bisa mengambil peluang. Apa yang ada dari antara pengusaha A dan juga pengusaha B gitu. Jadi sebuah kompetitor itu bukan saingan kita gitu. Banyak UMKM itu berpikiran bahwa usaha boleh sama tapi rezeki itu beda gitu. Karena ada yang berpikir bahwa usaha sudah diatur oleh Tuhan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu pikiran yang salah kalau menurut saya pribadi, karena dari kompetitor itu bisa kita ambil peluang-peluang. Apa sih peluang yang dari pengusaha A dan juga pengusaha B? Mungkin kita bisa menggunakan harganya tetap secara umum, kemudian rasanya juga enak gitu. Jadi kita mengambil tengah-tengahnya, kemudian kita kualifikasikan lagi kembali bagaimana kita mengatur strategi yang baik. Nah, kebanyakan UMKM memang belum memahami era digital, sehingga kita itu perlu berangkat ke sosial media. Kebetulan saya seorang sosial media designer gitu. Jadi berpengalaman dalam hal mempromosikan sebuah produk gitu. Sudah pernah sebelumnya ya? Iya, benar sekali. Jadi sudah memang pernah ada usaha, mohon maaf. Sudah pernah ada usaha sebelumnya? Sudah. Gitu. Jadi secara media designer ini memang mengatur konten sosial media gitu, dari admin, kemudian hashtag, caption dan lain sebagainya itu sudah kami atur. Nah, ternyata memang benar kalau sosial media seperti Instagram, kebetulan yang saya pegang dari Instagram itu memiliki insight yang luar biasa gitu loh. Dapat memantau pengunjung, kemudian dapat memantau pernyataan orang-orang menyukai produk kita atau tidak gitu. Itu bisa dilihat dari like, kemudian share dan lain sebagainya gitu. Bahkan Instagram sekarang pun sudah menyediakan namanya iklan gitu kan. Iklan itu bisa membantu membooster atau mempercepat dari pengenalan produk kita gitu. Nah, dari UMKM yang kita bimbing, kami berharap bisa sama seperti itu gitu. Jadi bisa bergerak ke era digital dan mempromosikan produknya dengan baik gitu melalui beberapa strategi yang kami buat nanti gitu, seperti itu. Oke, jadi peran dari UHW sendiri itu adalah memberikan alternatif langsung gitu ya? Iya, benar. Oke. Sebelumnya sudah pernah didiskusikan terlebih dahulu atau langsung aja dari UHW yang menangani, menghandle semua? Sebelumnya kami mendiskusikan terlebih dahulu. Kita mencari data, kemudian apakah di sekitar dari pengusaha itu ada kompetitor yang sama kemungkinan atau pengusaha bisnis yang sama. Nah, kita mencari peluangnya gitu, bagaimana kita harus bisa menyaingi, istilahnya bukan bersaing jahat gitu ya, tapi bersaing positif gitu loh. Seperti kita harus melakukan promosi yang baik dari kontennya. Jadi kontennya itu bisa diubah dengan cara kita memperlihatkan uniknya gitu, unik dari usaha kita gitu. Misalkan kontennya itu setiap hari kita harus posting, kemudian kita harus mengklasifikasikan postingannya itu dari misalkan menu hari Rabu, kemudian menu sehat untuk program diet dan sebagainya. Jadi konten yang disampaikan itu informatif, otomatis orang yang sudah berlangganan di pengusaha A ataupun produk A yang semulanya itu cuma belum ada di sosial media itu akan tertarik. Oh, ternyata memang saya kalau makan ini itu seperti ini ya, kalorinya seperti ini gitu. Jadi ada informasi yang bisa ditangkap dari produk kita gitu. Wah, luar biasa. Pembahasannya ini semakin menarik dan panas ya. Tapi kita akan break sebentar untuk jeda iklan. Nanti kita akan lanjut lagi dan ke segmen berikutnya kita akan langsung hadirkan pelaku UMKM-nya. Catering
Arroya. Tetap di Bincang Bisnis. Pemirsa, kita lanjut lagi di Bincang Bisnis masih bersama dengan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Nah, seperti yang sudah saya informasikan tadi, di tengah-tengah saya sudah hadir bersama dengan saya Ibu Yanti. Beliau adalah owner dari Arroya Catering and Cake yang merupakan binaan dari UHW sendiri. Betul ya, Bu Lindi? Oke, apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Ya, ini saya penasaran sekali ya. Tadi sempat disinggung-singgung juga bahwa Bu Yanti ini didampingi oleh para mahasiswa dari UHW untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam pemasaran digitalnya, seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih awal ceritanya Bu Yanti ini mendapatkan pendampingan dari UHW? Kenal pertamanya ya. Iya, Baik, gimana akan awalnya? saya ceritakan gimana awal ceritanya saya bisa ketemu dengan UHW. Ya. Karena pada saat itu UHW melakukan pengabdian masyarakat dan informasi melalui RT RW. Jadi di situ sebagai pelaku UKM akan diadakan binaan di UHW sini. Setelah berikutnya diundang, diberi pelatihan. Oh, jadi untuk menentukannya memang pada waktu itu datang dulu ya Bu ya, daftar dulu gitu ya, seperti Iya. itu. Oh gitu. Kalau dari UHW sendiri gimana Ibu memilihnya waktu itu? Seleksinya gimana? Apa langsung aja yang daftar langsung diambil gitu atau bagaimana? Kayak seleksi mahasiswa baru ya. Ini Bu Yanti ini sebenarnya sudah kali kedua kita berinteraksi dengan Arroya ya Bu ya. Ya. Jadi yang pertama itu yang kami undang adalah kelompok UMKM yang ada di Rusunawa, tetangga kita di dekat kampus. Nah, Ya. ketika itu kita ajari membuat konten foto berupa foto yang artistik, tadi disinggung sama Pak Iqbal ya, di landing page harus bagus. Nah, teman-teman dari kami punya program studi DKV, desain komunikasi visual. Nah, dosen dan mahasiswa di sana ngajari ibu-ibu pelaku UMKM yang punya produk. Nah, setelah berapa ya, setahun yang lalu mungkin ya Bu ya, Kurang lebih. ya, terus kami alhamdulillah mendapat pendanaan lagi, tapi hanya diminta mengambil satu UMKM. Oh. Yang kami lihat cukup bagus pertumbuhannya, dan kami sering pesan tumpeng ke Bu Yanti ini. Kemudian kami berpikir ini kayaknya UMKM yang paling tepat untuk kita bantu ke arah marketing digitalnya. Jadi itu kali pertama kita kenalan sama Arroya, dan kayaknya ini harus nanti akan kita coba untuk melakukan dampak ya dari pembinaan ini ke depannya seperti apa, salesnya, kemudian keterampilan menggunakan medsosnya kan juga harus kita pantau. Jadi kami bina dan didampingi. Penasaran banget, sebelumnya itu jenis pemasarannya seperti apa Bu? Sebelum mendapat pendampingan dari UHW? Sebelumnya pemasarannya itu melalui WA dan masyarakat sekitar. Jadi ya hanya sekitar Rungkut sini saja yang ini kami Di Wonorejo sini ya, Bu, ya. sini dan Rungkut pokoknya. Jadi sekitar itu saja ya. Ya. Tapi setelah mendapat pendampingan dari UHW, itu gimana dampaknya? Ada perubahan nggak Bu? Setelah mendapat pendampingan dari UHW ini, kami mulai maksudnya memasarkan mulai WA bisnis, Google Map, IG, dan lain-lain, dan bagaimana caranya memoto produk itu yang bagus dan mau masuk ke landing page nih ya. Dan ini akan menambah menu sehat seperti itu. Mungkin menarik sekali ya.
healthy food gitu ya, spesialis di situ. Ini ceritanya Bu Yanti ini mengamati salesnya kan. Jadi tadi Pak Anto cerita, wah gara-gara COVID nih kita jadi orang pada marak pengen bisnis online. Ya Bu Yanti punya banyak pesaing akhirnya, punya banyak pesaing. Terus kemudian waktu-waktu dekat ini kan harga beras juga merangkak naik, itu juga kayaknya Bu Yanti kesulitan mendapatkan sales yang lebih bagus. Tapi beliau melihat bahwa ada kelompok konsumen yang punya daya beli yang bagus, tidak rentan terhadap perubahan harga, tapi mereka memang punya keinginan untuk produk-produk yang berkualitas, sehingga berpikir untuk melakukan modifikasi produknya itu ke arah healthy food. Jadi misalnya contohnya yang sudah dibuat dan laku cukup bagus ya Bu, itu apa Bu? Menu apa Bu? Nasi merah. Nasi merah, kemudian lauk-lauknya juga yang memang tidak terlalu pakai deep frying. Kita juga melatih Bu Yanti belajar bagaimana mengolah healthy food. Luar biasa. Jadi itu saran dari UHW. Menu barunya adalah healthy food sendiri, karena memang sekarang ini banyak sekali masyarakat yang concern akan kesehatan ya Bu Yanti ya. Jadi itu adalah pasar potensial seperti itu. Apalagi kalau pandemi kemarin tuh, wah ya, orang-orang tuh kesehatan tuh benar-benar nomor satu. Jadi fokusnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pemasaran digital. Tadi untuk Bu Yanti sendiri mendapatkan pendampingan hanya sebatas pemasaran digital atau sampai semuanya, packaging ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu? Apa itu mencari customernya juga ya? Lengkap kayaknya. Lengkap ya Pak Anto. Jadi sebelum Bu Yanti itu memodifikasi healthy food itu kami juga kursuskan ke sebuah sekolah chef ya, sekolah chef yang sangat ternama di Surabaya. Boleh menyebut brand? Boleh. Sedikit aja. Kami kirim ke Ultimo ya. Ultimo is good school ya. Jadi memberikan pelatihan bagaimana memilah, memilih, kemudian memodifikasi, mempraktekkan dengan para chefnya di sana. Seharian belajarnya sampai melihat nanti apa kandungan nutrisinya. Karena Bu Yanti ini kan kita arahkan menyasar ke segmen yang sangat spesifik, segmen menengah atas. Jadi mereka harus kita yakinkan bahwa produk yang Aroya bikin ini memang berkualitas bagus. Jadi kita declare nutrition listnya, kita pasang nanti di landing page yang disiapkan teman-teman. Oke. Nah, kalau dari Pak Tanto atau Pak Iqbal mau menanggapi sejauh ini progresnya apa? Tadi kan Mas Faif sendiri kan melakukan pendampingan cukup intens ya ke Bu Yanti. Kalau dari sisinya Pak Tanto atau Pak Iqbal gimana? Ya, kalau dari sisi digital marketing sebenarnya produk dari Aroya ini sangat bagus ya Mbak ya, karena apalagi segmen pasar yang baru itu kan menyasar untuk healthy food ya. Healthy food itu kan biasanya identik dengan makanan-makanan dan pola gaya hidup yang sehat gitu. Nah, untuk perancangan landing page-nya kita fokus pada menu yang benar-benar ada sertifikasi dari produk sehat dan halal juga. Jadi di dalam landing page tadi itu kita sertakan bahwa makanan ini benar-benar bersertifikasi halal dan sehat gitu ya. Jadi di situ juga nanti akan ditampilkan informasi nilai gizi, kemudian takarannya gizinya berapa gitu ya. Itu kan juga jadi model baru. Jadi yang awalnya Bu Yanti itu hanya memasarkan lewat home ya, word of mouth, jadi dari sekitaran warga aja. Sekarang pangsa pasarnya sudah mulai naik. Jadi pangsa pasarnya itu bisa orang yang lagi program diet atau mungkin lansia yang program diet juga, seperti yang menjaga pola hidup sehatnya ya, seperti kayak penyakit diabetes atau kolesterol. Itu kan perlu juga mereka itu diyakinkan bahwa produk dari Bu Yanti ini benar-benar healthy food gitu ya, benar-benar fresh dan healthy gitu ya. Nah, di landing page dan sosial medianya itu kita rencanakan membangun sebuah landing page, kemudian sosial media yang terintegrasi dengan landing page, kemudian juga kita membuat viral marketing, yaitu berupa TikTok gitu ya, video yang ada TikTok. Nah, ini sekarang sudah lagi sedang proses ya, sedang proses dibangun. Jadi
kisaran masih 60% ya dari pembangunan ini, jadi masih berjalan. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa peran penting dalam sebuah branding itu adalah konten gitu ya. Artinya konten yang berlanjut dan konten yang bermutu itu sangat berdampak terhadap kontinuitas dari branding Aroya itu sendiri gitu. Nah, saya juga berharap nanti Bu Yanti, kita kan nanti juga ada pelatihan ya, pelatihan pembuatan konten, pelatihan untuk mengupload di sosial media, kemudian pelatihan untuk viral marketing di TikTok, kemudian ada pelatihan untuk menggunakan landing page. Nah, itu kami berharap nanti Bu Yanti itu benar-benar bisa memahami dan menerapkan konten yang bagus tadi di sosial media tersebut gitu ya. Tapi ini pendampingan ini tidak berhenti sampai di sini saja, Mbak. Nanti kita akan juga mendampingi after sales-nya. Jadi setelah berlangsung nanti juga akan didampingi lagi gitu ya. Kita akan juga melihat statistiknya. Jadi di dalam landing page itu kan juga ada statistiknya. Bisa diukur ya? Bisa diukur. Jadi ada statistik pengunjung mulai dari pengunjung, ya? Mingguan, bulanan gitu. Itu nanti bisa diukur apakah ada insight yang bagus atau tidak dari sistem yang kita kerjakan. Sejauh ini so far gimana? Sejauh ini alhamdulillah untuk statistiknya lumayan bagus ya Mbak ya, karena itu tadi ya, karena sekarang itu kan identik dengan orang itu pengen cari makanan yang sehat gitu ya, cari makanan yang sehat dan cari makanan yang nutrisinya bagus gitu ya, karena kan tidak semua makanan enak itu sehat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya Aroya dengan produk yang berupa healthy food itu diharapkan bisa mendongkrak naik gitu ya ratingnya, dari yang awalnya Bu Yanti itu hanya berjualan makanan melalui WhatsApp atau word of mouth. Dengan adanya digital marketing ini akan bisa increase menaikkan insight dari Aroya itu sendiri. Oke. Kalau dari Pak Tanto, bagaimana melihat progres dari Aroya? Ya, oke. Jadi kalau saya melihat kan begini, ini kan tools yang semua yang sudah diberikan gitu, paket lengkap lah yang sudah diberikan oleh teman-teman di UHW Perbanas gitu kan. Jadi sasarannya tepat sasaran, yaitu di UMKM di saat kondisi yang kita udah mulai merangkak nih, tapi arahnya adalah ke transformasi. Jadi pola-pola yang dibangun adalah pola-pola membangun habit tentang konten. Karena rajanya pemasaran digital adalah ya konten hidupnya. Nah, dari konten itu sebenarnya kalau kita sudah terbiasa, habit yang sudah dibangun oleh teman-teman UHW ditularkan ke UMKM ini, polanya nanti adalah kuantitas vs kualitas. Bagaimana kuantitas dulu? Kadang-kadang UMKM ini, aduh saya nggak sempat ngonten. Tapi kalau dibangun habit itu tadi, habit itu sudah ada, artinya kuantitas konten sudah ada. Setelah itu baru dievaluasi. Tadi mungkin disampaikan Pak Iqbal sama Mas Faib, bagaimana kita mengevaluasi konten ini tadi. Jadi ciri konten sih sebenarnya, konten ini kalau bagi kaum rebahan, ini semacam kayak hipnotis, gendam. Ini bahaya gitu kan. Artinya kalau kita kadang-kadang kaum mager ini bisa terhipnotis oleh konten. Ya, jadi orang itu kan biasanya, orang kalau mau beli barang itu kan butuh dulu. Ya. Butuh, mau baru beli, gitu kan? Nah, orang di sini kadang-kadang nggak butuh tapi mau. Maunya dari mana? Dari ketika lihat konten, ketika kita asik scroll, orang jadinya nggak butuh tapi mau, terhipnotis, mau oleh dilihat dari konten tadi dia mau beli. Nah, makanya dalam pembuatan konten itu pun juga strateginya pun juga sama polanya. Nah, seperti apa tuh tips untuk membuat konten yang powerful gitu? Konten itu secara powerful kita berangkat. Jadi kalau tekniknya sih di beberapa referensi ya, ada AIDA atau HSO. Yang paling simpel sih teman-teman TikToker biasanya nyebutkannya adalah HSO atau HOS. Hook, story, offer. Ya, jadi ada hook itu atau kail atau pancingan. Karena pola saat ini dalam pembuatan konten juga bergeser dari 2018 ke 2023. 3 detik pertama itu adalah nyawa konten kita. Jadi kalau 3 detik pertama masih konten kita dinilai jelek, akan di skip oleh audiens. 3 detik pertama. 3 detik pertama. 3 detik pertama itu yang disebut dengan hook. Ya. Kemudian setelah hooknya kena, itu kan, habis itu adalah story. Story ini dibagi menjadi 3. Berangkat dari problem, solusi, dan benefit. Jadi problemnya apa? Anda ingin sehat, gitu kan? Jadi kalau jadi contoh dari Aroya tadi, healthy food, gitu kan? Artinya kan orang yang mau sehat.
orang yang kena diabetes, apa segala macam, nggak bisa makan enak. Itu problemnya. Solusinya gimana? Solusinya ini loh, ada healthy food produk dari Aroya. Oke. Itu solusinya. Terus benefitnya gimana? Nah, benefitnya kita tumbuhkan. Apa benefitnya? Oh, ini buy one get one loh. Kalau Anda beli satu ini atau Anda membuat konten lagi, Anda dapat potongan diskon berapa persen. Itu benefit ketika kita membeli healthy food dari Aroya. Jadi problemnya jelas karena bagi yang diabetes, nggak bisa makan enak, bisa pakai healthy food. Aman kok ini, nggak meningkatkan gula darah contoh. Oke. Solusinya Aroya healthy food. Benefitnya bisa dikirim, macam-macam benefit. Iya. Nah setelah itu, setelah masuk dalam hook story, terakhirnya adalah offer. Offer ini yang tadi disampaikan, CTA, call to action. Di CTA ini psikologis lagi yang dimainkan. Psikologisnya gimana? Biasanya ada 3 LP. Apa itu? 3 LP itu adalah limited product, limited price, dan limited period. Dibuat, dimainkan. Healthy food ini tersedia hanya 10 untuk hari ini. 10 pack saja. Iya. Wah, akhirnya kan psikologis, waduh saya ini mau beli. Mau nggak mau yang tadi nggak butuh, jadinya mau terus beli. Karena kena 3 teknik konten ini tadi. Hook story offer. Jadi kemudian limited period, nggak bisa. Khusus jam 7 sampai jam 9 saja. Hari Senin Promo, harga naik hari gitu ya. Senin harga naik gitu kan. Itu limited period. Artinya psikologisnya yang dimainkan oleh kita dalam pembuatan konten, ya, strategi dalam pembuatan konten. Kemudian limited price contoh, ya, Senin naik yang tadi disampaikan. Kemudian disampaikan lagi call to action ketika kan mendorong audiens ini untuk melakukan aksi. Ketika dia udah kena hook, kemudian kena story-nya tadi, ada problem, oh iya masalahnya sama ya, oh enak ya kalau beli ini ya. Kemudian di psikologisnya dimainkan dengan scarcity yang dari call to action tadi. Seperti itu. Ditambahkan biasanya, nah ini tadi, kenapa landing page saat ini? Bagi teman-teman saat ini landing page lagi populer nih. Iya. Kenapa landing page lagi populer? Kita kembali lagi, karena TikTok Shop lagi ditutup. Larinya kemana? Artinya kemarin TikTok Shop itu ada karena social commerce. Orang lihat iklan, diklik langsung bisa beli. Langsung dia, lihat manfaatnya apa, dia langsung belanja. Sekarang enggak. Artinya sekarang peran landing page lah yang jadi sasaran. Jadi begitu kita lihat iklannya kan nggak bisa beli di TikTok. Kita bisa klik landing page, masuklah di landing page. Landing page pun juga tatanannya juga sama. Makanya di paling bawah biasanya ada call to action. Plus biasanya ditambahkan social proof. Apa itu? Social proof itu biasanya testimoni. Oh, testimoni. Testimoni. Oh, saya beli ini. Orang kan akhirnya kan jadi, apalagi kalau pakai influencer, pakai food blogger atau macam-macam, itu yang mendorong lagi, lebih trust lagi untuk beli produk kita. Seperti itu. Ada yang mengatakan, menarik ini ya, katanya kalau bikin konten itu yang soft selling aja sekarang. Kalau hard selling itu kayaknya kesannya maksa gitu, malah bikin kabur gitu ya. Nah itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, jadi dalam pembuatan konten soft selling maupun hard selling itu kita bagi sebenarnya. Jadi dalam pembuatan konten itu strateginya ada 4. Iya. Ada fungsional konten, ada edukasi konten, ada emosional konten, dan ada agile. 4 ini sebenarnya bisa digabungkan dengan soft selling plus hard selling. Hard sellingnya itu di mana sih sebenarnya? Jadi kalau saya tadi cerita sudah dibagi konten pilar, strategi konten, hard sellingnya itu ada di offer sebenarnya. Terakhir ya? Terakhir. Jadi hook-nya itu adalah soft selling. Soft sellingnya itu adalah hook dan story. Offernya itu adalah hard selling. Makanya tadi ada limited price, limited period. Nah itu yang hard selling. Orang mau nggak mau kan didorong untuk, wah ini saya udah cocok ini dengan saya. Mau nggak? Oh kalau saya nggak beli sekarang, saya nggak bisa kehabisan ini. Seperti itu. Tapi untuk yang di social commerce ya, akun seperti itu, rata-rata di sana mereka langsung bikin konten hard selling gitu ya. Biasanya untuk yang live shopping gitu ya, kan lagi hits ya, apalagi dari tingkat penjualannya tuh langsung gitu. Betul. Secara omset langsung berdampak. Bahkan hitungan jam itu udah sampai ada yang miliaran, katanya begitu. Nah, artinya bukannya itu berbanding terbalik ya? Artinya bukan lagi awalnya soft selling dulu baru nanti belakangan hard selling, atau tergantung platformnya. Jadi gini, kalau kita bicara langsung platform gitu ya, Mbak. Jadi platform itu ketika kita ngomong soft selling itu konten yang ditonjolkan.
teaser yang dibuat. Iya. Setelah itu kita belanja ke live Oke. TikTok. Tapi live TikTok saat ini nggak bisa ya langsung karena TikTok Shop ditutup ya. Kalau kita cerita kemarin live TikTok, begitu dia jualan live. Sebenarnya yang dilakukan live TikTok itu berangkatnya dari konvensional. Ketika kita datang di pasar, ya kan dulu kan ada orang yang pakai megapon, halo ini jualan obat apa konvensional. Sekarang dilakukan oleh generasi Z, generasi milenial itu dia jualan, pegang gadget, dia jualan langsung. Tapi perlu diingat, mereka itu generasi milenial itu saat ini sudah tidak membahas tentang produk lagi. Marketing 1, 2, 3, 4 ini. Nah itu artinya apa? Berarti yang di platform yang dia hard selling itu, yang di online shop itu? Soft sellingnya sudah digiring dulu di konten. Sudah ada sebelumnya. Sudah. Teaser itu tadi di kontennya dia sudah soft selling. Orang kan kalau di algoritma TikTok itu agak sedikit berbeda. Jadi di TikTok itu kita buat akun baru, kayak Aroya nanti buat akun baru, jangan khawatir, pasti akan disebarkan ke 200 audience. Pasti. Oke. Pasti. Berbeda dengan platform Instagram. Kalau Instagram kita harus membangun audiens dulu. Makanya tadi disampaikan kita harus lihat audiensnya seperti apa. Tapi kalau di TikTok buat akun baru itu pasti akan disebarkan. Makanya ada beberapa akun baru yang sudah bisa viral di TikTok seperti itu. Makanya hebatnya saat ini TikTok, walaupun TikTok Shop ditutup, ya TikTok masih mendominasi lah saat ini di 2023 ini. Jadi artinya kita harus tahu bagaimana cara memilih platform untuk promosi yang efektif gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Bu Lindi ini melihat sejauh ini itu apakah progres dari Aroya sendiri sudah bisa membuat konten sendiri atau gimana, Bu Lindi? Sudah mulai belajar ya Bu ya, sudah mulai belajar, tetapi kami ini kan yang membantu teman-teman dari unsur dosen dan mahasiswa prodi informatika. Tapi teman-teman yang dari prodi DKV itu juga sebenarnya sangat bisa untuk terlibat ya, karena mereka kan pasti juga punya skills yang spesifik ya untuk bikin konten yang apa itu merefleksikan healthy food tuh harus direpresentasi seperti apa sih untuk segmen yang memang high menengah atas ya. Nah, tetapi kami masih tadi disampaikan Pak Iqbal beberapa hari nanti kita akan ada pelatihan untuk bagaimana bisa bikin TikTok. Gitu ya. Bikin sendiri TikTok. Bu yang diambilnya. Terus TikTok mengupdate-nya memasukkan ke landing page ya. Sekarang tahapnya masih memotret ya, membuat sudah masak beberapa menu. Jadi kami itu arahkan untuk membuat kelompok main course ada, kemudian dessert ada, sama snack ya Bu ya. Nah itu kan makanan yang kalau difoto menarik ya, healthy food tuh kalau difoto menarik karena mesti banyak hijaunya. Nah itu sudah mulai bikin, tapi tinggal nanti pelatihan berikutnya bikin bagaimana itu bisa di-upload. Oke, sebenarnya untuk pendampingan UMKM sendiri itu durasinya berapa lama? Kalau untuk program dari Dikti ini kita harus selesai awal Desember. Jadi memang harus cepat. Tetapi kalau UHW Perbanas ke para UMKM kami itu unlimited sebenarnya. Jadi tidak ada batasan waktu? Tidak ada. Kami tetap bisa melakukan pendampingan setelah program ini selesai. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa tambah keren nanti bikin kontennya ya Bu. Setelah lepas dari pendampingan sudah bisa jalan sendiri. Oke, luar biasa. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh UMKM? Jadi step-step apa yang harus dilakukan untuk menentukan pemasaran digital atau digital marketing yang efektif? Jadi apa yang harus dilakukan? Saya mulai dulu, nanti silakan disambung Pak Anto dan Pak Iqbal. Nomor 1 itu si konten tuh harus menarik bagi segmen yang dibidik. Segmen yang dibidik Bu Yanti sekarang ini adalah, kalau di marketing ini dia menciptakan ini sih sebenarnya diversifikasi yang sifatnya customize. Produknya itu sesuai permintaan customer. Customer ini adalah customer yang punya kekuatan daya beli yang bagus. Dan mereka butuh keyakinan bahwa ini memang bagus loh. Tidak hanya fotonya menarik, tapi prosesnya sehat,
bahannya sehat. Ya. Jadi konten itu nanti akan didampingi dengan informasi yang menguatkan bahwa ini healthy. Nomor satu pasti itu harus dibuat, diyakinkan. Karena orang kalau udah mulai mencoba tapi nanti kurang merasa bagus karena menilai kualitinya nggak bagus, pasti tidak akan loyal. Ya. Jadi itu harus pertama dibangun, dikomunikasikan melalui konten, berikut informasi bahwa itu healthy. Entah itu ada nutrition listingnya, kemudian juga mungkin di fotonya itu ada prosesnya ya Pak Iqbal ya, prosesnya. Termasuk peralatan yang dipakai itu kami bantu itu. Macam-macam ya Bu ya, apa peralatan dapur itu. Banyak yang kita sudah dari government melalui UHW. Bukan dari gaji kami bertiga. Itu Dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi tentang konten yang pertama. Kemudian berikutnya apa lagi? Langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh UMKM dalam menentukan pemasaran digital yang efektif gitu untuk produknya atau layanannya. Ya, oke. Kalau dari saya sebenarnya kalau kuantitas tadi sudah ada, akan dievaluasi untuk kualitas. Jadi kalau strateginya di sosial media biasanya kalau di saya jangan buat konten. No, maksudnya apa itu? Gitu ya. Jangan buat konten malah. Berarti harus Ini kena buat hook konten. ini berarti. Berarti harus buat konten. Jangan buat konten. saya. Ya, jadi kalau sudah polanya sudah habit terbangun tadi ya, kuantitasnya sudah ada, tinggal kita pikirkan kualitas, ya sudah stop, jangan buat konten. Oke. Gitu kan. Wah, maksudnya gimana? Orang jadi tertarik gitu kan, masuklah akhirnya. Itu gendam, kalau gendam dipuk-puk ya. Iya. Nah, oke. Maksudnya gimana jangan buat konten? Yang Anda harus lakukan atau UMKM dilakukan setelah terbiasa untuk konten adalah membuat sistem konten. Seperti Membuat apa sistem itu? konten. Kendalanya adalah biasanya kebanyakan kita ini susah nyari ide. Nggak bisa kita sehari-hari konten, waduh bingung masak, kadang-kadang gitu ya. Kalau di area nggak sempat mau konten gimana gitu ya. Nggak apa-apa Bu, pokoknya di foto. Biasanya Iya. gitu kan. Tapi berbeda ketika kita buat sistem konten. Jadi kita udah siapkan dulu. Jadi kalau tadi disinggung mulai peralatan dapurnya seperti apa, itu jadi konten. Itu jadi konten. Problem dari audiens, permintaan audiens jadi apa, itu jadi konten sebenarnya. Ide itu sudah dibangun, jadi kita sistem konten itu dibuat 7 hari atau 30 hari. Kita udah buat dulu sistem konten. Artinya begitu kita sudah ketemu sistem konten, nanti di dalamnya ada konten kalender, kapan dieksekusi, kapan dievaluasi. Ada timelinenya ya. Ada timelinenya. Itu akan muncul ketika kita sudah membentuk sistem konten. Biasanya kalau dalam strategi sosial media, konten pilar ya, setelah konten pilar, konten kalender, nanti kaitannya dengan evaluasi. Jadi dievaluasi kaitannya dengan konten. Kadang-kadang kan kita ini kesusahannya itu sih, kalau mau konten itu nggak sempet apa segala macam. Tapi mungkin dengan strategi sosial media yang ada, karena tadi saya bicara di awal, kalau sudah terbiasa konten, kalau nggak konten itu udah enak. Ada yang kurang. Ibaratnya kalau selesai masak, kalau nggak difoto itu nggak enak gitu kan. Ya kan? Iya. Generasi milenial ke Itu jadi bawah habit kan, ya. ya kan itu jadi habit juga. Yang diberi makanan sosial media. Jadi itu nanti bisa membangun perilaku UMKM next project. Betul, betul ya. Jadi sebenarnya kan saat ini aja generasi kita, generasi milenial ini mau makan, yang dikasih makan sosial medianya dulu daripada kita. Betul. Stop, jangan makan dulu gitu ya, kita foto dulu gitu kan. Iya, followernya dulu ya. Ya, followernya dulu yang ngasih makan, seperti itu pola-pola. Jadi sebenarnya strategi konten itu hal yang menarik di strategi sosial media. Itu yang jadi pilar utamanya sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa berekspansi, itu kan bukan hanya bahasa Jawanya ketok tular ya. Iya. Kalau di sosial media kalau udah pakai strateginya, wah kan luar biasa. Mm-mm. Ketok tularnya sosial media gimana sih? Mm-mm. Udah kamu beli Aroya nggak apa-apa, tapi kamu tolong posting ya. Iya. Testimoni. Itu jadi ketok tular. Iya. Saya beli ada Aroya, dapat potongan nggak Bu? Iya, tak gratis satu ya. Ya saya dapat gratis satu, tapi tolong posting ya. Nah posting, saya punya temen. Oh ternyata Pak Anto juga beli ya di Aroya ya. Oke, berarti akhirnya tanya ke saya. Oh udah langsung hubungi aja. Itu adalah model ketok tularnya atau bomnya tadi ya, secara digital. Salah satu contoh-contohnya seperti itu. Ini menarik sekali, tadi kan disebutkan sistem ya, Ya. untuk membuat konten, memposting konten, ada timelinenya. Nah saya mau nanya nih, waktu untuk posting konten yang efektif itu kapan?
Ada yang ngomong, oh malam aja lagi istirahat. Ada yang malah dini hari itu malah rame ya. Ada juga yang pagi, siang, itu gimana? Ini seru kalau tanya, jam berapa sih jam kita bisa viral atau FYP, gitu kan ya? Iya, betul. Substansi pertanyaannya itu. Jadi masing-masing akun itu akan berbeda-beda. Jadi nggak bisa, akun saya viralnya ramainya jam 7 sampai jam 9. Bisa jadi akunnya Pak Iqbal beda jam 12 siang atau Tergantung jam 1. dari? Tergantung dari pola audiens. Jadi itu akan dievaluasi nanti. Bukan produknya ya, jenis produknya? Bukan, jadi kita melihat kualitas konten nanti. Kualitas konten dan jam berapa itu nanti akan berpengaruh. Tapi jam berapanya masing-masing audiens itu beda-beda. Pasti beda-beda. Bisa jadi audiens saya, kalau saya buat main TikTok ke arahnya ke edukasi gitu ya. Bisa jadi nanti buat TikTok arahnya kaitannya ke makanan gitu kan, F&B, healthy food atau apapun. Audiensnya udah berbeda. Audiens saya buka TikTok atau follower saya itu buka TikTok jam 7 sampai jam 9. Oh tahu biasanya Pak Anto biasanya update kontennya jam segini, dia akan rame traffic. Dan itu bisa diukur dalam evaluasi konten. Gitu. Jam berapa? Oh berarti saya mancingnya dulu ya. Begitu kalau ini saya biasanya mancing dulu. Sehari saya buat 3 kali. Ya. Jadi jam 7, jam 12, jam 5. Saya lihat, saya bisa evaluasi. Oh yang jam 7 konten tentang A itu yang nonton 100 viewer baru diupload. Ya. Yang konten B jam 12 siang, oh 500. Oh yang konten jam 1 siang 500. Yang jam 5 sore, oh cuma 100. Berarti audiens saya ada di jam 12. Mungkin waktu istirahat makan siang. Jam 1 kan? Berarti besok saya ngupdate kontennya jam 1. Digeser terus. Itu yang jadi sebenarnya jam FYP jam berapa, jam viral jam berapa adalah tergantung dari akunnya masing-masing. Jadi bisa berbeda ya? Bisa berbeda-beda based on historicalnya ya? Betul. Oke. Kalau Pak Iqbal, gimana nih Pak Iqbal? Sebenarnya semuanya sudah dijelaskan sama Pak Anto ya. Iya. Jadi Diborong saya semua sama Pak Anto ya. Pak Anto ini gimana? Ya ini pakarnya, ini Pak Anto ini. Jadi kalau mungkin kalau dari saya sih yang pertama itu niat dulu ya Mbak ya. Niat, kemudian yang kedua itu konsistensi. Konsistensi dalam membuat konten, karena benar tadi yang sudah disampaikan sama Pak Anto, kalau ada momen kita itu jenuh untuk membuat konten karena biasanya disebabkan oleh ulasan yang buruk gitu ya. Jadi yang ketiga itu siapkan mental gitu ya. Karena ketika bisnis kita itu sudah online, itu kan banyak para pelanggan itu yang biasanya komplain itu kan tidak difilter ya. Jadi bagaimana mereka itu bisa memberikan ulasan yang, oh ini ternyata nasinya kurang matang, oh ternyata ini packagingnya kurang bagus, oh ternyata ini dan lain sebagainya. Nah itu kalau saran dari saya itu biarlah berlalu aja gitu. Kita fokus kepada konsistensi dari konten itu sendiri gitu ya. Bagaimana cara membuat konten yang bagus, bagaimana cara membuat makanan yang bermutu, bernutrisi dan sehat. Itu saja sih kalau dari saya. Itu saja ya. Luar biasa semua nih ya masukan-masukannya. Jadi mudah-mudahan semua saran dari para narasumber ini bisa membantu para UMKM untuk bisa mengembangkan bisnisnya untuk lebih maju lagi. Baik, terima kasih sudah memberikan edukasi yang luar biasa hari ini. Dan mudah-mudahan berbagai macam saran dan juga ilmu yang kita dapat hari ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa lebih maju lagi bisnisnya. Oke, terima kasih Bu Yanti, Bu Lindi, Pak Anto, dan juga Pak Iqbal. Dan demikian pemirsa Bincang Bisnis untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.